pagi brothers dan sisters, Bapak dan Ibu sekalian yang join ibadah minggu pagi ini. Perkenalkan, nama saya Grace, saya dari Single Ministry Depok. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Sejak kecil saya sering tinggal di tempat keluarga saya, yaitu mak tua saya, kakak dari mama saya. Ketika saya SMP, saya full tinggal di tempat mak tua, dan saya merasa sangat bahagia ketika tinggal sama mak tua. Saya sangat dimanja dan saya sangat merasa beruntung. Sampai pada akhirnya waktu kuliah saya pindah ke Jakarta dan saya tinggal bersama tante saya, yaitu adik dari mama saya. Ketika beberapa bulan saya tinggal, saya merasa sangat berbeda, seperti saya tinggal di tempat mak tua saya. Dan itu jalannya saya mencari Tuhan. Ketika saya mengenal salah satu sisters dari Depok, dan saya pindah ke Depok dan memutuskan untuk belajar Alkitab, dan saya sangat bersyukur karena saya dibantu banyak oleh brothers dan sisters untuk melihat tentang Tuhan. Dan melalui live sharing mereka, saya sangat terbantu banyak, dan saya semakin kuat dan semakin yakin untuk menjadi seorang murid pada saat itu. Karena saya merasa juga ini komunitas yang sangat berbeda, bukan hanya diajarkan, melainkan dipastikan hubungan saya dengan Tuhan, apa pergumulan saya, dan hati saya. Bahkan ketika saya sakit, brothers dan sisters selalu standby. Karena waktu itu pertama kali saya pindah ke Depok, saya pernah sakit dan orang tua saya panik karena saya sendiri dan tidak ada saudara yang bisa membantu. Tapi karena brothers dan sisters selalu standby, perlahan orang tua saya trust dan semakin yakin untuk saya bisa berada di tengah brothers dan sisters. Harapan saya ke brothers sister, terutama sister, sangatlah tinggi, sangatlah banyak, karena saya merasa ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Tapi ternyata banyak sekali gesekan yang terjadi dengan sisters yang membuat saya merasa, loh kok begini ya, kok tidak seperti apa yang saya bayangkan, tidak seperti apa yang saya pikirkan gitu. Pada saat itu saya sangat marah, karena saya tidak suka melihat hal-hal yang terjadi pada saat itu, dan saya memutuskan untuk live dari grup WhatsApp karena saya tidak suka. Tapi saya sangat bersyukur ada beberapa sisters yang datang dan menanyakan saya tentang hati saya pada saat itu, dan membantu saya untuk melihat kembali tentang salib dan mengingatkan saya lagi kenapa saya menjadi seorang murid pada saat itu. Sampai suatu hari saya dihadapkan lagi dengan satu masalah lagi di sister yang membuat saya banyak bertanya kepada diri saya, bahkan kepada Tuhan. Saya sangat banyak banget pertanyaan yang saya bingung karena saya merasa saya sudah bertumbuh, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, saya sudah belajar dengan obey, dan kali itu saya merasa sangat kecewa karena saya merasa semua orang menyalahkan saya dalam masalah tersebut, dan saya merasa beberapa dari antara sister itu menjauh dari saya dan tidak mendukung saya, bahkan tidak trust dengan saya. Dan akhirnya itu membuat saya marah, bahkan saya benar-benar malas banget untuk melihat grup, saya muak, dan akhirnya saya memutuskan untuk live grup lagi. Dan kali itu Kak Puang datang dan mengingatkan saya lagi tentang salib. Saya dibantu oleh Kak Puang untuk mengingat kembali lagi apa makna salib untuk seorang Grace. Dan akhirnya saya merasa malu karena
lagi-lagi hati saya dicuri oleh iblis. Lagi-lagi saya lebih mendengarkan apa yang iblis mau, dan lagi-lagi saya tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Ketika saya lihat salib, saya melihat Yesus yang tidak lari ketika dia sangat ketakutan dan sangat gemetar dan tetap memperjuangkan salib dan tetap mengasihi Petrus yang menyangkalnya 3 kali, bahkan menyelamatkan telinga serdadu yang dipotong ketika Yudas dan rombongan datang mengkhianati Tuhan dan untuk membawa Tuhan pada saat itu. Jika melihat penderitaan Tuhan tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan pada saat itu, saya merasa sangat malu. Saya merasa tidak layak untuk diampuni, dan saya merasa bahwa saya adalah orang yang tidak tahu terima kasih atas pengampunan yang Tuhan udah berikan. Salib benar-benar membukakan pandangan saya bahwa tidak ada hubungan yang mulus dan tidak ada hubungan yang tanpa gesekan, kecuali saya nanti sudah berada di surga. Saya juga banyak belajar untuk tidak memakai standar saya dan standar keluarga di dalam kingdom. Yang bisa saya pakai adalah standarnya Tuhan. Saya belum sempurna, sifat pemarah dan panikan saya sering sekali membuat orang-orang di sekitar saya sakit hati. Tapi saya bersyukur masih diberikan kesempatan. Salib menjadi kekuatan saya untuk belajar mengampuni, dan salib menjadi motivasi saya untuk belajar meminta maaf dan menyelesaikan masalah. Konflik akan selalu ada, tapi saya percaya ketika saya melihat bahwa itu benar menurut firman Tuhan, saya percaya ada harapan untuk hubungan di dalam kerajaan Allah. Sekian sharing dari saya. Semoga dapat membantu kita semua di sini. Terima kasih.